La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimah, bicara pada bagaimana ketundukan kita, kepasrahan kita, merdekanya kita, bebasnya kita, maka kita akan meracu pada neraca barometer kehidupan kita sehari-hari, di mana kita meletakkan hukum di atas segala sumber hukum itu hanya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu merdeka. Orang memaknai merdeka lagi adalah ketika dia bebas untuk menjalankan peribadahannya kepada Sang Pencipta. Boleh. Orang mengatakan merdeka itu jika terbebas dari belenggu penjajahan di atas dunia, apapun bentuk penjajahannya. Boleh saja. Orang merdeka itu mengatakan yang penting malam tirakatan, iso tabela tabelo, apalagi kemarin ya, tabola balik, sama apa itu, pacu jalur. Ya Allah, macam-macam orang merayakan kemerdekaan. Orang mengatakan merdeka itu juga ketika dia ternyata hanya menyerahkan sepenuh hidupnya pada Allah SWT. Di sisi yang lain ada lagi anak-anak yang dia menyatakan saya merdeka jika ibu bapak saya bahagia. Boleh saja. Tapi yang mesti kita garis bawahi di sini, kemerdekaan yang hakiki seorang hamba itu adalah sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan al-ubudiyah hiya haqiqatul hurriyah. Saya mengambil juga kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dikatakan seseorang itu merdeka, hakikat dari kemerdekaan itu adalah ketika seorang hamba peribadahannya mutlak pada Allah SWT. Baru itu merdeka. Kenapa sebabnya Bapak sekalian? Karena beliau melanjutkan, faman lam yata'abbad lahu, siapapun yang dalam hidupnya belum meletakkan peribadahnya pada Allah, siapapun yang dalam hidupnya sujudnya bukan untuk Allah, siapapun sholat 5 waktunya bukan diserahkan untuk keikhlasan pada Allah, siapapun yang amalan sehari-hari bukan mengejar keridhaan Allah, faman lam yata'abbad lahu, maka disebutkan kana abidan li ghairihi, maka dia akan beribadah pada selainnya, maka dia akan memperbudak dirinya kepada selain Allah SWT, maka dia akan pasrah pada aturan-aturan sebuah tatanan negara atau tatanan-tatanan aturan dunia. Kita ambil contoh, ketika ada COVID-19 yang orang mengatakan dalam bahasa lain congorna, ya, congorna yang telah mengkuar-kuarkan COVID-19, ya. Congorna, obat COVID di mana-mana. Di saat itu ada dua yang saya ambil pembelajaran. Manakala dia menjadi hamba percaya pada prokes, protokol kesehatan yang hadir dari Amerika, WHO. Ketika seorang hamba manakala dia tunduk patuh pada prokes saat itu, protokol kesehatan, dunia menyebutkan bahwa siapapun yang ternyata mengikuti seluruh, ya, orkestra, karena ada yang merekayasa, karena ada yang mengambil keuntungan di balik itu semuanya, karena ada orang yang panen kekayaan harta dunia di atas 300 triliun dari hasil congorna. Karena ada orang yang ternyata diuntungkan pada satu pihak, kemudian dilemahkan satu pihak. Pada saat orang mengatakan prokes, protokol kesehatan, dia tunduk patuh benar-benar atas aturan protokol kesehatan. Pada sisi lain dia sebagai seorang hamba ada protokol keimanan, prokai. Antara prokes, protokol kesehatan, dan prokai lalu digelorakan pada seluruh orang di dunia, mana yang lebih banyak mengikuti protokol kesehatan atau protokol keimanan? Protokol kesehatan. Di dalam ilmu kesehatan, kalau dia ternyata tertular, maka dia jangan sampai nanti menular, menyebar, ya, atau mungkin mengenai, hinggap, menjangkiti saudara-saudaranya. Mungkin kesehatan begitu. Tapi bagi Allah, siapapun yang terkena, maka kenanya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah.
Ketika orang kena dikatakan terpapar, nanti jangan sampai sholat di masjid, cukup di rumah saja, stay at home. Tinggal di rumah saja, jangan sholat berjamaah, kata protokol kesehatan. Allah justru meminta ketika seseorang sakit itu mendekatlah pada Allah, karena ujian sakit itu anugerah cinta Allah agar manusia semakin dekat pada Allah, merasakan nikmatnya sehat dari rasa sakit ujiannya. Itu saja rasanya. Tapi yang kita lihat ternyata justru dunia dibuat seolah-olah manusia harus menghamba pada WHO, harus menghamba pada manusia, harus menyerahkan ketundukannya pada aturan orang. Sementara aturan Allah, masjid ditutup, pengajian ditiadakan, sholat berjamaah dibatasi jaraknya, masuk masjid wajib mengenakan mengoles tangannya hand sanitizer, kemudian ditembak uteknya biar apa itu yang gini tak gitu. Kalau saya kadang-kadang nyerahin, jangan ini, jangan, ini aja, gitu. Minta tangan aja lah, karena kebanyakan mintanya sini. Enak aja, otak ustadz mau kau ambil, ditembak itu. Ini aja. Kita serahkan tangan kanan ini aja. Sama aja ternyata hasilnya. Karena pernah juga diambil dari sini, pernah juga diambil sini, sama aja hasilnya. Bapak Ibu sekalian, inilah kita. Peribadahan mutlak pada Allah itu mananya kita sudah merdeka. Amalan kita mengejar ridha Allah Ta'ala itu kita merdeka. Tapi kalau masih ada seperti zaman dulu kala yang mungkin di atas 80 tahun, para penjajah itu kan cuma 3 yang dimau. God, Gospel, Glory. Dalam pelajaran sejarah waktu kita belajar IPS sejarah itu, mari kita lihat, ketika kita letakkan itu semuanya God, maka sama persis penjajahan di atas dunia yang dikatanya di situ dalam undang-undang harus dihapuskan, belum terhapus Pak penjajahan itu. Orang masih mengejar hartanya gila-gilaan hari ini di negeri kita. Sementara rakyat kecil begitu susah payahnya mereka hidup sehari-harinya, begitu susahnya. Kalau kita bicara urusan dunia, sekali lagi nggak menghamba pada Allah Ta'ala, sebenarnya kita udah tamat dari kemarin-kemarin. Tamat, tapi kita orang punya iman, bertahan hidup. Biasa mau yang kami 350 tahun terjajah, kami tetap akan hidup bertahan dalam kemiskinan. Mau begitu terus? Sementara kita membiarkan kedzaliman di mana-mana, sementara kita membiarkan kemunafikan di mana-mana, sementara kita biarkan segala bentuk kemungkaran di mana-mana, sementara kita diamkan segala bentuk penindasan di mana-mana. Itu bukan orang beriman, Pak. Orang beriman itu teriak. Dikatakan merdeka itu dia menyampaikan yang benar, mengajak pada yang benar, lalu mencegah pada yang mungkar. Maka penjajah itu cuma God, Gospel, Glory. Apa itu God? Berarti kekayaan. Apa itu Gospel? Gospel apa Pak? Gospel itu adalah agama. Bagaimana mereka bisa mensyiarkan agamanya? Bagaimana orang itu lebih percaya pada aturan-aturan syariat, aturan-aturan manusia, bukan syariat Allah Ta'ala. Bagaimana yang ketiga? Glory, yaitu orang-orang akan dibuat kedudukan, tahta, jabatan, status sosial yang dikejar semati-matiannya mereka. 3. Dan itu masih ada. Dan ini wujudnya nyata. Fakta di hadapan kita hari ini kita dapati bagaimana segala bentuk penindasan itu ada. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin dan muslimah, ini yang terjadi. Fenomena yang terjadi yang sekarang ada adalah bagaimana kita mengembalikan penghambaan kita ini pada Allah saja. Baru merdeka. Bagaimana manusia dikatakan bebas merdeka itu? 3 setidaknya. Bukan yang 3 tadi. 3 tadi masih ada. Kita hilangkan 3 ini. Kita tidak mengejar harta dunia. Kalau Allah beri banyak tapi nggak ada keberkahan dari Allah Ta'ala, maka kita nggak mendapatkan nikmatnya. Tapi kalau sedikit ternyata penuh dengan keberkahan dari Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan harta dunia. Orang dikatakan mereka bukan ngejar tahtanya, bukan juga dia tentang bagaimana status sosial serta bagaimana dia mendapatkan harta benda, bukan pula karena dia akan mensyiarkan agamanya, tapi dia menghamba pada Allah Ta'ala dengan satu, bebas dari kesyirikan. Hidup manusia jika dia bebas kesyirikan, penghambanya pada Allah Ta'ala, maka dia merdeka. Lihat pada rakaat yang kedua tadi saya baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada kalimat dicantumkan dalam undang-undang negara Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemenangan.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka pernyataan kemerdekaan itu biar kembali kepada Allah lagi, diberi oleh Allah, dikembalikan pada Allah atas berkat rahmat Allah. Ada kalimat yang penting lagi, idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan yang telah terbuka untuk hamba-hamba Allah Ta'ala khususnya di negeri kita Indonesia. Mestinya bagaimana? Mestinya adalah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita harus suarakan kemerdekaan itu hak segala bangsa, bukan hanya kami yang ada di negeri Indonesia. Saudara-saudara kami di belahan bumi manapun juga sama. Tidak ada sekat dan batas, tirai pembatas antara kami dengan orang-orang yang ada di Mesir, yang di Turki, Muslim yang ada di Malaysia, Muslimin yang ada di Palestina, Muslimin yang ada di belahan bumi manapun. Mereka sama berhak mendapatkan penghambaan kemerdekaan yang sama dengan kita yang berada di negeri kita. Maka kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jika ada bentuk penjajahan, maka harus dihapuskan, disingkirkan. Kalau bapak-bapak merasa tinggal di negeri yang katanya gemah ripah loh brebes mili ini, ya, merasa tidak gimana tadi, gemah ripah loh brebes mili, yaitu ayolah, ya. Kenyataannya emang begitu. Belum loh Cinawi. Orang Jenawi juga masih menjerit rumahnya aja sampai ambruk-ambruk, ya. Kalau memang ternyata itu ada dalam kehidupan kita ini, kita hapuskan. Ini negeri yang gemah ripah lo Jinawi, ini diharapkan jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena setiap penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Enggak manusiawi penjajahan itu. Ini udah enggak manusiawi, Pak, di hadapan kita ini. Tapi bapak-bapak kita lihat di kampung-kampung, ya Allah, masih joget-joget, dansa-dansa. Yang nyuruh siapa? Hati mereka sebenarnya menjerit. Di saat satu perjalanan kami 3 hari 2 malam dari kilometer 0 Jogja tanggal 16 Agustus sampai kilometer 0 Karanganyar tanggal 18 Agustus, 3 hari 2 malam kami jalan kaki bersama santri-santri kami penghafal Quran. Kilometer 0 kami jajaki. Jam 00.00 kami mulai perjalanan itu semata-mata agar kami mengenang napak tilas para pejuang Islam dalam meraih kemerdekaan. Saya pahamkan jiwa patriotisme pada anak-anak kami agar mereka ini anugerah Allah. Rasakan bagaimana ketika mungkin Jenderal Sudirman berjalan kaki bergerilya. Rasakan bagaimana dulu Panglima Polim Tauku Umar, Cut Nyadin, Imam Bonjol, Sentot Aribasa Pariodirjo, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak sederetan nama-nama para pejuang-pejuang Islam dalam membela agama Allah SWT di negeri kita. Karena mereka memang God Gospel Glory. Ada agama yang mau disiarkan di negeri kita ini. Jangan menyekutukan Allah. Merdeka kamu. Jangan menduakan Allah. Merdeka kamu. Utamakan siap apapun Allah, Allah, Allah. Maka kau akan merdeka. Untuk apa? Di situ fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surat An-Nasr gitu mintanya. Kamu sudah merdeka, sudah terbuka di tolong Allah. Selanjutnya kamu harus mengagungkan nama Allah, menyebut berulang-ulang nama Allah, mengembalikan seluruh penghambaan hanya pada Allah. Lalu kamu perbanyak istighfar pada Allah, bukan malah justru berpesta pora ketika kita malam tirakatan, torikoh. Salah Bapak sekalian bilang tirakatannya. Mestinya pakai bahasa Arab, toriko. Nanti malam kita toriko ya. Apaan tuh? Ya bahasa Arabnya tirakatan tuh toriko. Apa toriko? Toriko itu jalan agar manusia kembali pada Allah. Toriko.
Jalan pulang menuju Allah. Thariqah membuat jalan malam itu mengenang 350 tahun dalam penjajahan. Setelah gugur para pejuang, para syuhada membela agama Allah Ta'ala, membela negara, membela atas ketindasan, membela atas kesewenang-wenangan, membela atas perbudakan manusia pada manusia, agar manusia hanya memperbudak dirinya pada Allah SWT. Maka ada di sini namanya thariqah, tirakat, agar manusia hanya pada satu jalan, jalan Allah atau jalan setan, jalan orang beriman atau jalan orang kafir, jalan kebenaran atau jalan yang sesat, di atas jalan hak atau batil. Itu thariqah itu sebenarnya. Kamu malam 17 Agustus kalau tirakatan, berarti kamu mau pulang melalui jalan, kamu lewati thariqah yang apa? Jalannya orang-orang kafir atau jalannya orang-orang beriman? Jalannya ahlu syirik atau jalannya ahli ibadah, ahli tauhid? Ini harus kita lihat Bapak sekalian. Maka dikatakan merdeka itu jika seorang hamba hanya mengesahkan Allah, ahadun ahad, dia hanya menghamba pada Allah mutlak seluruh kehidupannya, dia kejar bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sekalipun mungkin kadang-kadang amalan itu, kadang kita tergelincir, kadang kita ada ujian, kadang kita ada cobaan, selalu akan menambah kekuatan keimanan kita. Dan ini sudah berlaku di negeri kita bertahun-tahun, moyang kita sanggup menghadapinya. Tadi pagi pada subuh saya takziah, lalu bapak-bapak cerita tentang ada namanya menir, istilah-istilah dalam pabrik gula lah Pak. Lah kira dulu jabatannya apa, sampai debat mereka. Dulu ini lah rumahnya bagus tuh karena dulu ketika di Tasikmadu kan jabatannya wis dhuwur. Saya nggak paham jabatannya itu. Kemudian saya tanya, yang mana sih Pak rumahnya? Yang rumah Joglo itu loh Pak. Yang rumah apa itu? Rumah kayak yang di pabrik gula Tasikmadu, namanya orang nyebutnya bukan Joglo. Rumah bagus, loji. Yang rumah loji itu loh Pak Ustadz, itu kan rumah loji karena dulu pejabat di pabrik gula Tasikmadu jabatannya tinggi. Belanda begini cerita-cerita. Oh kayak itu karena itu orang Indonesia, orang pribumi tapi kerjanya sama Belanda. Kami cuma ngambil tebu Pak Ustadz, itu dikejar-kejar, ngejarnya itu pakai CV atau apa dengan bawa senjata. Cuma ngambil tebu, lah ngambilnya setruk. Setruk itu cuma kuatnya namun tiga apa namanya? Lonjor. Namun 3 lonjor, dikejar-kejar. Saya masuk rumah-rumah lah, bule jenengan bule aja warja itu langsung pas nganam mendong langsung menengok kabeh ya, aku tak ngumpet neng kene, tak sembunyi datang. Ada bapak masuk ini, cah nom mboten enten sambil nganam dengan santainya. Yang ngejar orang Belanda, sanes dia wong pribumi tapi sudah kerjanya sama Belanda gitu. Hampir ditembak. Baru 3 lonjor tebu mau ditembak. Lah sekarang 300 triliun meneng kabeh. Ya, ini yang terjadi Bapak sekalian. Penjajahan seperti itu. Maka kita tetap berjajah. Jika bapak-bapak, ibu-ibu tetap mengakui bahwa hukum buatan manusia itu adalah baku, kekal, itu pun dikatakan sebagai orang yang belum mutlak beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa? Fa'lam annal hayata hiyan nadamah. Ketahuilah para ulama mengatakan kehidupan dunia ini penyesalan. Jika kamu di dunia hanya percaya pada hukum buatan manusia, jika kamu tinggal di dunia hanya diatur oleh aturan manusia, jika kamu ketakutannya karena manusia, kerja karena kamu mengharap seolah-olah gaji yang kamu dapatkan itu dari manusia, bukan datangnya rizki barokah dari Allah Ta'ala yang dititipkan oleh seorang manusia, itu pun kita masih dianggap sebagai orang yang menduakan Allah. Belum yakin. Kita kerja di Kementerian Agama Pak Ustadz, saya pegawai di Kementerian Agama, setiap bulan saya dapat gaji. Ini bagaimana? Jika kita menganggap bahwa gaji itu dari Kementerian Agama, dari makhluknya Allah Ta'ala, belum meletakkan bahwa rizki itu adalah anugerah titipan Allah Ta'ala melalui pekerjaan yang tulus dan ikhlas kita kerjakan di Kementerian Agama, maka sekali lagi dia masih menghamba pada manusia. Maknanya berarti dia menduakan Allah SWT. Dia tidak percaya bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki, Allahul Ghani, Allah Maha Kaya Raya. Maka kejar. Yang pertama, bebas merdeka seorang hamba jika dia tidak pernah dalam hidupnya menduakan Allah, mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Harus murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki dari Allah.
Berikan pada istri. Ini gaji ayah. Ayah nggak main-main di kantor, menjalankan amanah sebenar-benarnya, setulus-tulusnya. Dapatnya tiap bulan sekian, ya ini yang kamu terima. Ayah tidak ngambil serobot sana serobot sini. Ayah hanya mengandalkan apa yang datang dari Allah. Cukuplah, cukuplah, cukuplah. Satu. Yang kedua, orang hamba manusia dikatakan ketika dia merdeka dari penjajahan, bukan karena 350 tahun bersama dengan Jepang dan Belanda, tapi ketika dia berusaha merdeka dari bebas belenggunya hawa nafsu yang mengekang kita. Hawa nafsu. Nabi kita pernah memberikan sinyal dalam sabdanya, seorang hamba dikatakan hawa nafsunya itu benar, ambisinya itu mulia ketika dia meletakkan hawa nafsunya hanya untuk mengejar sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya hanya untuk itu. Saya pengen nanti setelah sholat maghrib ada sholat ba'diyah. Saya pengen banget. Hawa nafsunya itu saja. Saya nanti pengen pada isya ada ba'diyah. Saya nanti ketika tidur bangun jam 3 saya akan mandi lalu saya akan sholat tahajud. Itu sebagai sholat tahajud saya, qiyamul lail saja. Saya akan mengharap hanya pada Allah. Saya gelar sajadah, bersimpuh pada Allah Ta'ala. Kami hawa nafsunya hanya semata-mata bagaimana menghadirkan keinginan-keinginan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merdeka, Pak. Gak boleh dihalang-halangi. Seperti yang tadi kita kasih prokes-prokei tadi. Itu bentuk penghalangan yang luar biasa. Dan itu nyata, itu fakta, terjadi. Sekarang mengembalikannya susah. Yang dulu pernah aktif ke masjid, yang hilang banyak. Anak-anak muda yang dulu rajin sudah ke masjid, masa corona 2 tahun, habis mereka nggak pernah kunjungi masjid lagi. Anak-anak yang dulu masih mau ngaji, menelaah ayat Al-Quran, dia kejar sekarang hawa nafsunya untuk game FF. Dia kejar hawa nafsunya untuk slot. Dia kejar hawa nafsunya untuk menggapai cita-cita yang tidak begitu mulia. Hawa nafsunya. Tanya aja Pak ribuan anak Indonesia. Tanya hawa nafsu anak Indonesia. Hawa nafsu itu bisa menjadi sesuatu yang amat sangat sakral bagi kehidupan manusia. Jika dia ternyata hanya diarahkan pada kehidupan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekarang itu kalau ditanya, nak, mana kau pilih? Menjadi pegawai, menjadi pejabat, menjadi aparatur pemerintahan, menjadi segala bentuk pekerjaan-pekerjaan yang nyata, atau kamu memilih hanya menjadi ahli ibadah, abid atau amil, pekerja atau abid atau ahli ibadah. Semuanya pengennya pekerja. Dan pekerja itu sebuah cita-cita. Bapak Ibu bisa tanya sekarang, berapa banyak anak-anak kita yang punya cita-cita mulia dari hawa nafsu yang menginginkan menjadi ustadz? Gak ada. Apalagi menjadi ustadz kayak saya, ngapain? Gak ada. Tawarin uang 3 miliar, gak mau saya. Ini uang 3 miliar ustadz untuk bangun pesantren, tapi nanti tolong begini dan begitu. Enak aja lu ya, nyuap 3 miliar gak tanggung-tanggung. Enggak ya, ini terjadi. Hingga saya ketika menyaksikan santri itu, Ustadz terima aja, Ustadz terima aja, Ustadz terima aja. Iya nak, kau akan melihat uang 3 miliar itu jika diterima, tapi selanjutnya kau akan kesulitan beribadah pada Allah Ta'ala. Ketundukanmu pada Allah akan hilang. Ini hawa nafsumu saja pengen mengingat 3 miliar. Anak zaman sekarang gak ada yang pengen jadi ustadz. Mereka mengatakan kalau jadi ustadz melarat. Gak ada yang pengen jadi kiai. Kalau jadi kiai duitnya sedikit sekali. Gak pengen jadi muhafid. Muhafid gak punya duit. Gak pengen jadi mujahid. Mujahid duitnya sangat sedikit. Gak mau. Pengennya apa? YouTuber. YouTuber. Hawa nafsunya YouTuber. Kenapa nak pengen jadi YouTuber? Bisa jadi miliarder. YouTuber, TikToker, vlogger, gamer, slotter, muter-muter cahaya zaman sekarang. Itu cita-citanya, itu hawa nafsunya. Jarang saya pengen jadi ahli ibadah, saya pengen jadi muadzin saja Pak Ustadz, saya jadi imam masjid di kampung saja, saya pengen jadi dai, tukang ceramah menyampaikan Allah Ta'ala. Gak ada Pak, minim sekali 1001 didapati hari ini.
Anak kita hawa nafsunya sudah mengarah pada kehidupan duniawi, belum pada hawa nafsu mengarahkan pada kecintaan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mencintai tentang bagaimana dia bisa berperang, bagaimana kehidupannya banyak di tenda-tenda, di kemah-kemah, kehidupannya bagaimana mereka bisa mengayunkan pedang, kehidupannya bagaimana bisa mengendarai kuda, kehidupannya bagaimana mereka bisa berenang dengan baik dan tangkas, kehidupan bagaimana mereka bisa memanah dengan lihai, kehidupan bagaimana mereka cinta dengan kedamaian. Nabi itu cintanya damai, tapi ketika syariat perang harus diperangi kekufuran, kesyirikan, ya, kezaliman, kejahatan, ketidakadilan, maka perang. Tapi kalau suruh milih damai, damai sama dengan kita milih damai, nggak ingin perang. Tapi anak kita jangan sampai hawa nafsunya akhirnya tidak mencintai persiapan perang. Ini yang terjadi. Dikomentari cuma jalan di Jogja Karanganyar, dikomentari sampai di Baki. Worosari atau apa namanya? Pokoknya Klaten lurus, kami ambil kanan, nanti tembusnya itu Masjid Nurul Istiqlal. Lalu tembusnya lagi patung Pak Karno Tanjung Anom. Baki namanya. Wonosari Klaten. Terus tembusnya Baki. Di Baki saya diteriakin pakai masker merah putih Palestina. Oi, muridnya Basir yo. Kenceng banget Pak. Ya Pak, muridnya Basir gue. Murid Basir maksudnya apa Pak? Nek melaku orang jihad Basir iki. Saya nggak ngerti Basirnya apa. Terus Ustadz yang lain Ustadz, mungkin maksudnya coba tanya Ustadz. Maaf Pak, kamu santri ya? Saya santri Pak, saya tutup pakai masker. Nggih Pak, santri Pak. Dari mana ini tadi? Dari Jogja Pak. Terus mau kemana? Pulang Pak ke Karanganyar. Ngopo jajak melakukan? Kowe diajari apa ning Basir? Basir ini siapa toh Pak? Wih lo sing duwe ngruki, kowe mesti muridé apa? Ya Allah Pak, saya orang Karanganyar Pak. Saya tinggalnya di Karanganyar, bukan di Solo. Tak kira muridé Basir ning biasanya melaku ini muridé Basir. Langsung gitu Pak. Itu sama teman-teman direkam itu. Jadi ternyata yang cinta dengan apa yang dicintai Rasulullah itu seolah-olah hanya Ustadz Abu Bakar Basir saja. Aku juga cinta, ya alhamdulillah pernah di ngeruki. Memang muridnya mau jawab, iya Pak muridnya. Tangkap gue Ramerdeka aku tadi nih. Jalan-jalan memperingati 80 tahun kemerdekaan malah Ramerdeka. Dua, yang terakhir sudah adzan. Dikatakan merdeka itu jika seorang hamba dia terbebas dari fitnah dunia. Dan fitnah dunia itu pernah-pernahnya banyak sekali hari ini Pak. Urusan pajak yang itu diharamkan Allah Ta'ala, diharamkan Nabi kita. Mungut pajak itu haram. Di negeri kita justru diterapkan berulang-ulang, naik terus. Peristiwa Pati itu menjadi pembelajaran yang amat sangat penting bagi kita. Bagaimana di Pati terjadi keributan, keramaian yang luar biasa. Di kabupaten yang begitu ramainya, marak sekian banyak pungutan kenaikannya, ramai rakyatnya. Padahal kita tahu pajak itu adalah sesuatu yang tidak boleh diambil paksa dari rakyat yang tidak berpunya. Jangan dibalik, karena pejabat DPR itu nggak pajak motor, nggak pajak mobil, nggak pajak rumah, nggak pajak apa-apa, nggak pajak. Mereka justru digaji dari pajak bapak-bapak yang kere-kerei. Rakyat ini semuanya bayar pajak, tapi yang tinggi-tinggi itu nggak bayar pajak. Cek aja. Apa ini serius? Serius. Saya katakan serius. Saya ada kawan yang hari ini duduk di DPR RI dan cerita panjang tentang kisah itu semuanya. Lalu dia katakan, ya sudah tak bantu 3 miliar. Saya bilang enggak, pasti ada sesuatunya. Kamu bantu 3 miliar segitu banyaknya. Jangan-jangan money laundry. Kamu buang uang kamu, aku yang terkena nanti. Kau masukkan ke rekeningku 150 juta atau mungkin 3 miliar kau inginkan, tapi selanjutnya saya akan kena deli hukum. Itu fitnah-fitnah dunia yang kecil-kecil yang terlalu ada menyertai kita. Maknanya berarti Allah sangat cinta pada kita. Ini saat pembuka nanti syariat Allah Ta'ala akan tiba. Kemenangan Islam akan tampak di depan mata ketika seluruh ujian-ujian fitnah dunia ditampakkan Allah Ta'ala depan kita. Jadi kita akan merdeka. Jadi nggak usah disesali Pak, jalannya aja. Oh ini kok ada aturan kayak gini? Manusia yang buat aturan. Aturan Allah lebih tinggi daripada itu semuanya. Dan kita sedang menuju ke sana. Maknanya berarti kita sebentar lagi merdeka, terbebas dari penjajahan di atas dunia. Fitnah-fitnah dunia itulah yang dikatakan seseorang jika mengembalikan fitnah-fitnah dunianya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yaitu hanya menghamba, meminta pada Allah Ta'ala, dia akan menggapai kemerdekaan yang hakikinya. Al-ubudiyah hiya hakikatul hurriyah.
peribadahan pada Allah Ta'ala yang mutlak itu hamba memperbudak dirinya pada Allah Ta'ala, itu adalah hakikat kemerdekaan. Maka menjadilah hamba yang merdeka di hadapan Allah Ta'ala, bukan hanya sebatas merdeka di hadapan manusia. Hamba yang benar-benar tulus mengejar itu Allah Ta'ala, yang keriduan itu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga Allah SWT menunjuki kita, meridhoi kita ke jalan surganya, dan Allah hindarkan kita semuanya dari fitnah-fitnah api neraka, insya Allah atas ketulusan hati kita. Dengan 3 kemerdekaan yang kita bebaskan di depan kita ini, tidak mensyirikatkan Allah, tidak syirik pada Allah Ta'ala, selalu mentauhidkan Allah, ahadun ahad yang harus kita kejar. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada fitnah-fitnah hawa nafsu kita untuk diarahkan pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bebaskan diri kita dari fitnah-fitnah dunia yang selalu akan menyertai kehidupan kita sampai matinya. Semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari fitnah dunia, hindarkan fitnah kubur alam barzah kita, dan kelak di akhirat kita dilayakkan dengan keluarga besar kita menempati istana surganya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.